Di sini saya akan mereview mengenai materi basis data 1 yang telah kita pelajari bersama pada semester 3 kemarin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Wibowo dari kelas 2 di 3 IDA dengan NRP saya 2103 12 10 10 dan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama adalah basis data. Sebelum kita membahas mengenai basis data lebih lanjut, akan lebih baik apabila kita mengetahui latar belakang kenapa adanya basis data. Itu yang pertama, kesuksesan suatu organisasi dalam hal pengolahan data bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Artinya, suatu organisasi akan lebih sukses apabila mereka dapat mengolah dan mengatur data yang telah mereka dapat itu secara akurat dan secara real time. Berikutnya adalah kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dengan kecepatan mencari yang relevan. Jadi, aset paling penting bagi organisasi adalah kemampuan mereka untuk mengatur atau mengolah jumlah data, entah dalam jumlah besar atau jumlah kecil, dengan sebuah kecepatan pencarian data dan pengolahan data itu yang relevan dan cepat. Karena persaingan pasar akan sangat cepat, sehingga jika orang tidak memiliki kemampuan mengolahan data yang efektif, maka ia akan tertinggal dibanding yang lain. Berikutnya, user harus memiliki sebuah alat bantu atau tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Artinya di sini user akan lebih baik apabila memiliki sebuah alat bantu yang akan mempermudah dia dalam penggunaan data tersebut. Jadi di sini user tidak perlu memasukkan perintah query untuk mendapatkan data, tapi hanya melakukan klik dan kemudian akan mendapatkan data apa yang mereka inginkan. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu basis data itu sebenarnya adalah sebuah kumpulan data yang digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Dan basis data secara mudahnya adalah tempat untuk menampung sebuah data dari suatu organisasi atau institusi. Jadi data tersebut akan ditampung pada database ini yang kemudian akan diolah untuk dimanfaatkan informasi-informasi berikutnya. Berikutnya mengenai DBMS atau Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas pengumpulan data dalam jumlah besar. Jadi di sini DBMS akan membantu user untuk menjembatani antara database dengan user. Kenapa kita menggunakan DBMS? Karena DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi. Jadi jembatan antara aplikasi dan database akan lebih mudah apabila dijembatani melalui DBMS. Berikutnya mengenai Entity Relationship Model atau kita akan biasa menyebutnya dengan ERD atau Entity Relational Diagram berikutnya. Sebenarnya ER ini adalah gambaran dunia nyata yang diistilahkan dengan objek-objek dan relasinya. Jadi dia adalah gambaran dari objek yang akan kita gunakan untuk database dan diserupakan dalam simbol-simbol tertentu. Dan ERD ini biasa digunakan untuk menggambarkan inisial dari desain basis data. Di sini ERD itu memiliki sebuah entitas, atribut, dan himpunan dari entitas. Jadi entitas itu sendiri sebenarnya adalah objek inti dari dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek-objek yang lain. Dalam basis data, entity digambarkan dengan persegi, yaitu dalam kotak employees tadi. Dan entitas employees tersebut dia itu memiliki beberapa atribut atau dia memiliki beberapa data pelengkapnya, diantaranya adalah SSN, nama, dan lot itu sendiri. Berikutnya setiap database kita akan mengenal sesuatu yang dinamakan relasi ataupun himpunan sebuah relasi. Relasi sendiri adalah asosiasi antara dua atau lebih entitas. Jadi relasi ini akan menghubungkan dua entitas dan menunjukkan bahwa adanya keterkaitan atau hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Secara umum entitas dapat dilihat seperti gambar pertama, yaitu dia berelasi dengan dirinya sendiri, atau pada gambar kedua yang bagian bawah, sebuah entitas employee dia berelasi dengan departemen. Itu relasinya ditunjukkan dengan bekerja pada mana. Berikutnya adalah adanya relasi ternary. Ini cukup kompleks, yaitu relasi yang menghubungkan beberapa entitas. Jadi beberapa entitas yang saya maksud di sini adalah lebih dari dua. Seperti pada contoh
antara employees location dan departments. Mereka memiliki sebuah hubungan tersendiri, yaitu employee bekerja pada departemen, di mana departemen tersebut terletak pada lokasi tertentu. Jadi employee bekerja pada departemen tertentu yang terletak pada lokasi yang tertentu. Berikutnya kita akan mengenal tentang constraint, yaitu batasan dari sebuah key atau sebuah kunci. Dalam contoh kasusnya, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen, dan sebuah departemen dapat memiliki banyak pegawai. Tapi sebaliknya, setiap departemen hanya memiliki satu orang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manage. Artinya, satu departemen dapat memiliki banyak pegawai, tapi satu departemen hanya dapat memiliki satu orang manajer. Berikutnya constraint. Constraint terbagi menjadi beberapa, terbagi menjadi 4 di sini. Di antaranya adalah one to many, many to one maupun many to many. Contoh one to one adalah contoh antara departemen dan manajer, yaitu satu departemen hanya memiliki satu manajer dan satu manajer hanya memimpin satu departemen. Berikutnya one to many sebagai contoh adalah departemen dengan karyawan atau penulis utama dengan buku. Jadi di sini satu departemen dapat memiliki banyak karyawan, begitu juga dengan satu penulis dapat menulis banyak buku. Berikutnya adalah many to one. Contohnya adalah karyawan dengan departemen, buku dengan penulis utama. Dalam hal ini banyak karyawan dapat bekerja dalam satu departemen. Dan banyak buku dapat ditulis oleh satu orang penulis utama. Dan yang terakhir adalah many to many. Sebagai contohnya adalah mata kuliah dengan mahasiswa. Artinya satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Begitu juga dengan satu mahasiswa juga dapat mengambil banyak mata kuliah. Kemudian ada yang dinamakan batasan dari partisipasi, yaitu participation constraints. Yaitu apakah setiap departemen itu memiliki seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai seorang manajer, maka partisipasi departemen dan manajer dapat dikatakan partisipasi total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Berikutnya adalah adanya entity lemah. Di sini di deskripsi dijelaskan bahwa entity lemah adalah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran primary key yang berasal atau dimiliki oleh entity yang lain. Jadi dia hanya memiliki sebuah foreign key. Tapi secara teori entity lemah ini ada, tapi pada prakteknya hampir tidak ada sebuah entity yang lemah. Untuk membuat sebuah entity tersebut menjadi tidak lemah, maka cukup diberikan sebuah primary key sendiri. Berikutnya adalah agregasi. Agregasi itu sendiri digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat pada suatu himpunan relasi. Dalam contoh dijelaskan bahwa employee akan memonitor beberapa proyek maupun departemen. Jadi pada proyek sponsor departemen itu adalah bentuk agregasi yang dimonitor oleh seorang employee. Kemudian pada model relasional, basis data relasional itu sebenarnya adalah himpunan dari relasi-relasi antar tabel, yang mana relasi-relasi tersebut antar tabel tersebut memiliki sebuah keterkaitan sehingga mereka dapat berelasi satu sama lain. Berikutnya, untuk mendapatkan data dari sebuah relasi, kita dapat menggunakan sebuah perintah-perintah yang dinamakan perintah SQL. Di sini ada 4 operasi dasar dalam perintah query yang biasa dinamakan dengan CRUD atau create, read, update, delete. Yang pertama adalah di sini dijelaskan mengenai insert, yaitu create. Untuk memasukkan data pada sebuah tabel digunakan perintah insert into, nama tabel, kemudian kita akan masukkan pada kolom mana dan value-nya apa. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai read, yaitu menampilkan isi tabel. Untuk menampilkan isi tabel, yang pertama kita harus menggunakan perintah select, kemudian apa yang akan kita ambil, berikutnya from, dan dari tabel mana kita akan mengambil data tersebut. Berikutnya adalah update, yaitu mengganti nilai dari suatu tabel. Perintah dasarnya adalah update, nama tabel. Berikutnya set, masukkan kolom yang akan diubah dan nilai barunya. Kemudian where, yaitu kondisi. Jadi kita akan mengupdate sebuah tabel dengan kondisi tertentu yang sudah kita berikan sebelumnya. Yang terakhir adalah menghapus isi dari sebuah tabel, yaitu dengan perintah delete from, nama tabel, dan
Where adalah kondisi di mana data yang akan kita hapus. Berikutnya relasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi relasi adalah penghubung antar tabel. Kemudian ada batasan integritas. Jadi batasan integritas ini sebenarnya adalah suatu kondisi yang harus menilai benar untuk suatu instance dalam base data. Misalnya batasan suatu domain. Kemudian yang pertama adalah batasan mengenai primary key. Jadi intinya adalah satu buah tabel hanya dapat memiliki satu primary key. Jika satu tabel memiliki lebih dari satu primary key, maka yang inti hanyalah satu. Berikutnya mungkin akan berupa unique atau berupa yang lain. Jadi contoh dalam penggunaan primary key yaitu kita menyebutkan apa yang akan menjadi kunci utama dalam tabel kita, yaitu ketika kita membuat tabel yaitu create tabel student. Di situ dijelaskan bahwa primary key-nya adalah SID. Jadi SID di sini akan bersifat sebagai primary key pada tabel tersebut. Pada contoh berikutnya, primary key-nya adalah SID dan CID. Dan pada contoh berikutnya, primary key-nya adalah SID. Sedangkan untuk CID dan create akan bernilai unik. Artinya satu baris dengan baris lain tidak akan memiliki nilai yang sama. Berikutnya adalah foreign key. Secara mudah, foreign key adalah sebuah primary key dari tabel lain yang ditempatkan pada tabel tertentu. Yang artinya ini menunjukkan adanya relasi antara suatu tabel A dengan tabel B, di mana tabel A memiliki primary key dan tabel B memiliki foreign key dari primary key tabel A. Contoh dari foreign key adalah seperti ini. Di sini enroll adalah merupakan tabel master, di mana dia memiliki primary key-nya SID dan CID yang mungkin akan bernilai unik. Dan dalam student, SID ini berperan sebagai foreign key. Dalam student, SID bernilai sebagai primary key, sedangkan pada enroll, SID bernilai sebagai foreign key. Berikutnya adalah referensial integritas, yaitu misalnya pada relasi antara student dan enroll, SID dalam enroll itu berfungsi sebagai foreign key yang mereferensikan dari relasi pada tabel student, SID pada tabel student yang merupakan primary key-nya student. Berikutnya adalah sama halnya jika primary key dari student dihapus, maka dari foreign key juga akan ikut berubah apabila terdapat pengubahan data. Jadi berikut adalah contoh-contoh dari pembuatan referensial integritas. Dapat kita lihat bahwa di situ ada perintah on delete cascade. Artinya, cascade ini adalah memerintahkan apabila suatu tabel dari yang memiliki sebuah foreign key dihapus, maka semua data yang memiliki keterkaitan dengan tabel tersebut akan juga dihapus. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai structure query language, yaitu SQL. SQL ini sendiri adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar tertentu. Jadi bentuk dasar dari SQL adalah select, distinct. Distinct artinya sebuah nilai yang unik. Yaitu terus berikutnya kita mengambil data dari kolom mana, from tabel mana, where kondisi tertentu yang sudah kita berikan sebelumnya. Dalam SQL ada beberapa operasi yang dapat dilakukan, yaitu diantaranya ada union, intersect maupun except, atau operasi set seperti in, any, all maupun exist, maupun operasi negasinya yang akan ditambahi dengan not atau menggunakan nested query. Kemudian juga terdapat fungsi agregasi pada SQL, yaitu diantaranya count, sum, average, max, min, dan mungkin gabungan dari mereka yang dapat digabungkan dengan group by dengan kondisi having. Jadi dapat dilihat bahwa count itu berguna untuk menghitung suatu data pada suatu tabel tertentu, kemudian sum akan menghitung jumlah dari kolom tertentu, average akan menghitung rata-rata nilai dari kolom tertentu, dan max akan mencari nilai terbesar,
Dan yang terakhir, min akan mencari nilai terkecil dari suatu kolom tertentu. Berikutnya adalah normalisasi. Normalisasi ini secara mudahnya adalah perbaikan skema database yang awalnya belum normal dijadikan menjadi lebih normal. Ada sebuah bentuk normalisasi pertama, yaitu suatu NF. Yaitu suatu relasi akan dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Seperti kita lihat pada tabel pertama, pada kolom hobi, satu orang dapat memiliki beberapa hobi, tapi penulisan seperti itu tidaklah benar. Karena jika setiap orang dapat memiliki hobi, maka kita kembalikan pada konsep awal. Jadi setiap atribut harus bernilai tunggal untuk setiap baris. Maka ketika kita normalkan, maka tabel tersebut akan dipecah, yaitu primary key-nya akan bernilai ganda dengan nama orang yang juga bernilai ganda apabila ia memiliki hobi lebih dari satu. Berikutnya ada bentuk normal kedua, yaitu 2NF. Jadi suatu relasi dikatakan bentuk normal kedua jika dia sudah menyelesaikan normal pertama. Dan setiap atribut yang tidak merupakan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap primary key. Jadi pada bentuk normal kedua, data yang awalnya menumpuk yaitu nama dan NIP yang merupakan primary key akan dipecah lagi, yaitu menjadi dua tabel. Yang pertama mungkin akan dinamakan sebuah tabel mata kuliah yang pertama, dan berikutnya adalah tabel dari mahasiswa itu sendiri. Dengan NIP primary key, maka tidak dimungkinkan adanya NIP yang kembar. Berikutnya pada tabel yang atas sebelah kanan dijelaskan bahwa NIP di situ merupakan foreign key yang menunjuk pada NIP tabel bawahnya. Dan di situ dapat dilihat bahwa satu NIP dapat memiliki beberapa nilai pada kompetensi dasar mata kuliah tertentu. Berikutnya ada namanya normalisasi ketiga atau 3NF. Suatu relasi dapat dikatakan bentuk normal ketiga apabila ia berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primernya. Jadi di situ kita dapat melihat bahwa ada nama dari seseorang dan satu orang dapat memiliki beberapa lokasi proyeknya. Di situ pada tabel yang belum normal, pada tabel nama kita melihat adanya duplikasi data. Nah, sedangkan setelah ia dinormalkan, maka nama akan berdiri sendiri. Yaitu nama akan memiliki alamatnya dia di mana dan lokasinya dia di mana. Jadi lokasi, alamat dan kota di sini tidak ada duplikasi. Berikutnya kita akan mengerjakan sebuah latihan soal. Diberikan sebuah contoh kasus, yaitu gambaran sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Yaitu perusahaan rekaman Newtown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Jadi ini adalah ER yang paling sederhana dulu. Jadi terdapat dua entitas, yaitu musisi dan alamat, di mana musisi memiliki SSN dan nama. Kemudian alamat dari musisi tersebut memiliki beberapa atribut, yaitu ID alamat, nama alamat, dan nomor telepon. Kemudian musisi dan alamat akan dihubungkan dengan nama relasi tinggal. Jadi musisi tinggal di alamat mana. Berikutnya ada namanya entitas mengenai instrumen, di mana instrumen memiliki atribut ID instrumen, nama instrumen, maupun kunci musiknya. Berikutnya ada sebuah entitas bernama album, di mana album memiliki 4 buah atribut, yaitu ID album yang merupakan primary key, dan sisanya adalah judul rekaman, tanggal copyright, dan format. Kemudian berdasarkan data juga didapatkan bahwa lagu merupakan sebuah entitas yang berdiri sendiri dengan 3 buah atribut, yaitu ID lagu, judul, dan pengarangnya, di mana ID lagu berperan sebagai primary key-nya. Di
Di sini dijelaskan bahwa setiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Dari sini kita dapat melihat bahwa hubungan antara kedua entitas ini adalah many to many, di mana satu instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi dan satu orang musisi juga dapat memainkan beberapa instrumen. Di sini juga dijelaskan bahwa setiap album memiliki beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Jadi terlihat bahwa relasi antara lagu dan album adalah satu album dapat memiliki beberapa lagu. Jadi terlihat di sini relasinya adalah many to one. Kemudian diberikan suatu kondisi di mana setiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Sehingga dijelaskan adalah hubungan antara kedua entitas tersebut merupakan many to many, di mana satu orang musisi dapat membawakan banyak lagu dan satu lagu juga dapat dibawakan oleh banyak musisi. Jadi setiap album dibawakan oleh seorang musisi yang berperan sebagai produser. Dan seorang musisi juga bisa menghasilkan beberapa album. Sehingga hubungan antara musisi dengan album akan didapatkan produsernya. Dan ini adalah rangkuman dari ER yang telah dibuat tadi di depan. Berikutnya ada sebuah skema relasional sebagai berikut. Employee, works, and department. Dan employee memiliki EID yang bertipe integer, name bertipe string, age integer, dan salary yang bertipe real. Berikutnya works dengan EID yang bertipe integer, DID yang berupa integer, dan visit time yang berupa integer. Dapat dilihat di sini bahwa EID pada works merupakan foreign key yang didapat dari primary key pada tabel EMP yang menunjuk pada kolom EID. Berikutnya ada tabel departemen, di situ terdapat DID yang bertipe integer, DName bertipe string, budget real, dan manager ID yang bertipe integer. Lalu sebagai latihannya adalah berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Itu jawabannya adalah employee, work, dan departemen. Berikutnya apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen. Jadi pilihannya adalah menghapus semua data box yang merefer ke departemen, atau tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat tabel yang memiliki relasi dengan data tersebut, atau mengubah DID tabel box menjadi nilai default, atau mengubahnya menjadi nilai 0 apabila data dihapus. Berikutnya untuk skema relasional nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Yaitu caranya adalah dengan kita relasikan. Berikutnya menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Yaitu pilih semua data dari employee, work, dan departemen. Kemudian relasinya di mana employee dan works berhubungan dalam EID-nya, kemudian works and departemen berhubungan pada DID-nya, dan kondisi berikutnya adalah departemen ini adalah IT. Berikutnya untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan-karyawan yang bekerja di departemen IT. Jadi di sini sebenarnya prosesnya sama. Perbedaannya hanyalah ada pada usia, yaitu di situ dijelaskan age menggunakan subquery, yaitu ambil rata-rata usia dari employee